Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Afrisab Zaki Martendi dari kelas Hukum Keimigrasian A nomor presensi 04 NRT 2018-1337101. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak di bawah umur. Di sini ya ini studi kasus Ruth Medlin. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menyelenggarakan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Hadirnya Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum tanpa memandang status sosial dan mengenai berbagai kalangan serta dapat menerapkan pada tujuan yang ingin dicapai sebagai aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tabel ini dapat kita lihat periode kriminal, jumlah kriminal yang ada dari tahun 2017 hingga 2019. Terjadinya penurunan kejadian kriminal dari 2017 hingga 19. Salah satu kasus yang mengkhawatirkan adalah kasus pelecehan seksual di anak di bawah umur. Di sini kita akan membahas yaitu Ruth Medlin, seorang buron Interpol yang melakukan penipuan cybercrime, di mana dia melakukan penipuan cryptocurrency, sebuah scam dengan perusahaan dia yaitu BitClub Network. Dia dijatuhi hukuman untuk wajib lapor selama 25 tahun, tetapi dia tidak melaksanakannya dan melakukan pelarian diri ke salah satunya yaitu Indonesia. Kemudian kita akan masuki rumusan masalah dari kasus ini, ya. Ini bagaimana penindakan terhadap Ruth Medlin atas kasus yang dialaminya. Yang pertama-tama kita akan bahas teori-teori dan konsep yang ada. Yang pertama-tama yaitu teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah perilaku untuk menegakkan norma dan kaidah hukum serta nilai-nilai yang ada pada norma dan kaidah hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui, penegakan hukum terhadap individu seperti Ruth Medlin harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu teori kepastian hukum. Utrecht berpendapat bahwa ada dua definisi mengenai kepastian hukum. Yang pertama, setiap individu boleh memilih apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan umum yang ada. Yang kedua, setiap individu berhak mendapatkan kepastian hukum yang berdasarkan aturan-aturan umum yang berlaku mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari negara terhadap individu tersebut. Terkait dengan dua sifat tersebut, hukum dapat dijalankan dengan fungsinya yang baik. Adanya hukum membuat kepastian hukum berpedoman terhadap hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dalam pelaksanaannya yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang subjektif. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dalam penindakan terhadap kasus Ruth Medlin harus mempunyai kepastian hukum yang kuat supaya penindakan kasus tersebut memiliki kejelasan yang logis yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang mengenai keimigrasian. Selanjutnya yaitu terkait tindak pidana. Indonesia menganut sistem civil law. Ada beberapa istilah terhadap pengertian tindak pidana, sebagai contoh dalam bahasa Latin yaitu delicti indictable atau peristiwa pidana. Sedangkan menurut Ruslan Saleh berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan ketertiban umum dan ketentraman yang diatur dalam undang-undang. Jika dalam praktis hukum Indonesia, perbuatan tindak pidana berarti kejahatan yang diatur oleh regulasi pidana yang menyatakan bahwa suatu dapat dianggap kejahatan bila regulasi pidana tersebut mempunyai unsur-unsurnya. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu dapat dikatakan tindak pidana jika terdapat suatu kejadian yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHP dan tindakan yang merugikan masyarakat sehingga dapat dikenakan pasal yang ada di dalam KUHP. Kemudian kita akan memasuki konsep kerjasama lembaga negara, yang dimana
karena kasus ini akan melibatkan Interpol dari Amerika Serikat dan Polri serta keimigrasian juga. Sehingga diperlukannya kerjasama antar lembaga. Menurut Handoko, kerjasama itu merupakan wujud dari sebuah interaksi yang punya sebuah cara yang sistematis dalam menggapai tujuan dan kegiatan sesuai dengan harapan masing-masing instansi secara tepat dan efisien. Sehingga kerjasama antar lembaga negara ini memang benar-benar sangat diharapkan. Contohnya mengenai kasus Rus Medlin ini, imigrasi dapat mencantumkan cekal di SIMKIM di setiap TPI Indonesia supaya dia dapat ditangkap dan ditangkal juga. Kemudian ada konsep kejahatan pencabulan anak di bawah umur. Sutanyo Wigno Subroto berpendapat bahwa pencabulan anak di bawah umur dilakukan oleh laki-laki dalam melampiaskan seksualnya terhadap anak perempuan rentang usia 10 hingga 17 tahun. Dan kejahatan ini melanggar peraturan-peraturan yang ada dikenakan pasal pidana KUHP dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak. Barulah kita masuk ke dalam kasus pelaksanaan penindakan terhadap kasus Rus Medlin. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Rus Medlin ini di negara Amerika Serikat melakukan penipuan cryptocurrency dengan perusahaan BitClub Network-nya bersama ketiga rekan kerjanya lainnya. Scam ini merugikan hingga 722 juta dolar atau sekitar 10 miliar rupiah. Dan dia dikenakan wajib lapor selama 25 tahun, tetapi Rus Medlin juga tidak hanya tersangkut dalam kasus ini, tetapi dia juga terkena kejahatan lain, ya ini berupa kejahatan pelanggaran seks, yaitu kekerasan seksual anak di bawah 14 tahun di tahun 2018. Dan Medlin terbukti bersalah atas kepemilikan pornografi anak tersebut. Di sini dapat kita lihat suatu berita mengenai Rus Medlin yang melakukan pedofil. Seorang WNA asal AS ditangkap oleh polisi karena menggunakan jasa PSK di bawah umur 15 tahun. Ini yang menyebabkan Rus Medlin juga harus terkena deportasi oleh pihak imigrasi setelah dia menjalani masa tahanannya. Selanjutnya, mengapa Rus Medlin dapat masuk ke Indonesia? Sebelum itu, Rus Medlin merupakan seorang asing yang masuk buron, yang berhasil masuk wilayah Indonesia karena keterlambatan adanya red notice dari Interpol. Sehingga Rus Medlin yang masuk pada November 2019 dan red notice-nya baru masuk Desember 2019. Jadi terjadi keterlambatan sehingga Rus Medlin dapat lolos masuk ke Indonesia. Hal ini membuat imigrasi disalahkan. Padahal sesungguhnya tidak dapat disalahkan karena ya kita terlambat untuk mendapatkan red notice tersebut dari pihak Amerika Serikat. Tapi sejak pada tanggal 15 Juni 2020, Rus Medlin berhasil ditangkap oleh Polri di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada saat ditangkap, muncullah kasus baru, yakni dia melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dibantu oleh seorang penyalur dari Indonesia yang berinisial A. Ini juga tidak lain berkat bantuan timbal balik antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Karena ada pelaksanaan bantuan hukum timbal balik oleh negara Amerika Serikat kepada Indonesia yang diatur dalam pasal 31 UU nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap kasus Rus Medlin ini? Ia dikenakan TAK sesuai pasal 75 UU nomor 6 tahun 2019 tentang keimigrasian. Yang pertama, karena dia melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Indonesia, atas perbuatannya yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus menjalani pidana tentang perlindungan anak di bawah umur. Yang kedua, Rus Medlin dikenakan TAK,
berupa pembatalan izin tinggal keimigrasian karena harus menjalani masa penahanan di lapas. Yang ketiga, selain TAK yang berupa pembatalan izin tinggal, Rusmedlin juga dikenakan TAK dan deportasi ke negara asalnya karena berusaha melarikan diri ke negara lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus Rusmedlin ini, ya ini penindakan Rusmedlin melibatkan banyak instansi baik internasional maupun nasional, dikarenakan Rusmedlin merupakan buronan FBI yang telah lolos dikarenakan red notice terlambat masuk ke Indonesia. Instansi yang terlibat ya ini FBI, Interpol, Polri, dan Keimigrasian Indonesia. Pada akhirnya Rusmedlin ditangkap karena kasus pencabulan yang dialaminya yang dilaporkan dari salah satu korbannya. Saran yang dapat saya sampaikan pada studi kasus Rusmedlin ini, ya ini ditingkatkannya koordinasi antar pihak penegak hukum internasional dan nasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti keterlambatan pengiriman notis yang terjadi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.